Bid'ah sesat, acara NU satu abad, mengadakan sholat tahajud berjamaah tetapi tanpa tidur terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, baru saja tadi malam NU mengadakan acara besar, yaitu resepsi satu abad Nahdlatul Ulama di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian mengadakan acara sholat tahajud bersama. Sholat tahajud bersama ini disangkal oleh banyak orang, bahkan disesat-sesatkan karena sholat tahajudnya tanpa diawali tidur terlebih dahulu, walaupun toh tidurnya sesaat. Apakah memang benar syarat sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu? Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Al-Mu'alim dalam kesempatan video yang cukup singkat dan pendek ini akan menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para ulama telah bersepakat. Jadi ulama sepakat bahwa qiyamul lail, ingat nih kata-katanya, qiyamul lail itu bisa dilakukan dengan sholat, atau dengan membaca Al-Quran, atau dengan zikir, dengan doa, bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan yang lain-lain daripada ibadah-ibadah, amal-amal soleh, di mana saja waktunya, dari waktu malam setelah sholat isya. Jadi kalau kita misalnya nih membahas tentang qiyamul lail itu boleh sholat, boleh zikiran, boleh doa, boleh bersolawatan, boleh membaca Al-Quran, dan yang lain-lain di dalam malam hari setelah sholat isya, itu disebut qiyamul lail. Sholat apa saja? Sholat apa saja, tidak hanya sholat tahajud, bahkan sholat hajat, sholat tasbih, sholat tarawih, sholat witir yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya disebut qiyamul lail. Adapun sholat tahajud itu termasuk satu bagian, satu macam daripada qiyamul lail. Jadi sholat tahajud itu adalah nau'un min qiyamil laili. Ingat nih, sholat tahajud itu satu bagian dari qiyamul lail. Tetapi mereka berbeda pendapat fi sholatil lail min ghairi naumin bismit tahajudi. Mereka berbeda pendapat nih dengan sholat malam tapi tanpa tidur. Apakah dinamakan tahajud? Nah begitu. Sholat malam setelah sholat isya tapi tanpa tidur terlebih dahulu, apakah boleh dinamakan tahajud? Ingat ini nama, sebuah nama. Faqala ba'dhum, maka berkatalah oleh sebagian mereka para ulama, tajuzu sholatut tahajudi biduni naumin wa tahsihu sholatuhu wa yahsulu thawabuha idza aqamaha ba'da sholatin isya'i. Jadi tajuzu boleh sholat tahajud biduni naumin dengan tanpa tidur, wa tahsihu sholatuhu dan sah sholatnya, wa yahsulu thawabuha dan hasil thawabuha oleh pahalanya. Jadi sah sholatnya, sholat tahajudnya sah walaupun tanpa tidur, ya, dan boleh serta hasil pahalanya apabila didirikannya itu setelah sholat isya walaupun toh tanpa tidur. Mengapa? Liqauli ta'ala, karena dalilnya firman-Nya Allah Ta'ala. Ini dalil Quran langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili, dan dari malam hari, fatahajjad maka bertahajudlah oleh engkau, bihi dengannya lail, nafilatan sebagai tambahan laka bagimu. Lihat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Maka para ulama mengatakan fala tustaratu sholatut tahajudi bi an takuna ba'da naumi syakhsi
au bi baqaihi mustaiqidhan. Fala tustaratu salatut tahajud, maka tidak disyaratkan salat tahajud bi antakuna ba'da naumi syakhsi, dengan sekiranya salat tahajud itu setelah tidurnya seseorang, tidak ada syarat. Au bi baqaihi, atau tetapnya dia mustaiqidhan dalam keadaan sadar, terjaga, tidak tidur-tidur. Jadi boleh dan sah serta dapat pahala melaksanakan sholat tahajud setelah sholat isya nih, walaupun tanpa tidur terlebih dahulu. Walakin al-afdhola, akan tetapi perhatikan, al-afdhola yang lebih utama. Jadi sholat tahajudnya sah, boleh, berpahala. Tetapi yang lebih utama, ini ada kata-kata afdhol. Walakin al-afdhola an takuna sholatut tahajudi fi thuluthil lailil akhiri ba'da naumi. Yaitu lebih utama sholat tahajud itu sekiranya di pertiga malam yang akhir setelah tidur. Jadi kalau sholat tahajud tanpa tidur boleh, dalilnya mana? Wa daliluhu af'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil awqati kana yuqimul laila kamilan hatta adzanil fajri. Jadi ini adalah dalilnya pekerjaan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian waktu-waktunya Rasulullah. Jadi sebagian waktu Rasulullah itu mendirikan sholat malam sempurna sampai adzan sholat fajar, sholat subuh. Jadi tanpa tidur. Wa fi ba'dil awqatil ukhra, dan di dalam sebagian waktu-waktu Rasulullah yang lain, kana yanamu ba'da sholatin isya'i thumma staiqidha marratan ukhra liyuaddiya sholat tahajudi. Jadi Rasulullah SAW sebagian waktunya beliau itu pernah sholat malam suntuk tanpa tidur terlebih dahulu, dan sebagian-bagian waktunya Rasulullah tidur terlebih dahulu setelah sholat isya, kemudian bangun, kemudian melaksanakan sholat tahajud. Wa qala al-akharuna, dan telah berkata oleh para ulama yang lainnya sekarang, la tasihhu sholatut tahajudi biduni naumin. Tidak sah sholat tahajud dengan tanpa tidur. Ini pendapat yang lain ya. Kalau pendapat yang pertama tadi sah sholat tahajud walaupun tanpa tidur, asalkan dijalankan setelah sholat isya. Kalau dalilnya orang yang mengatakan tidak sah, li'anna tahajjuda yustaratu fihi an-naum walau sa'atan. Karena tahajud itu disyaratkan harus tidur walaupun sesaat. Wa illam yanwi sholat tahajudi, walaupun dia tidak niat sholat tahajud, mithal sholat tahajati wa tasbihi wal witri tusamma tahajudan. Jadi walaupun dia melaksanakan sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir, tetapi saat malam hari setelah tidur itu semuanya dikatakan tahajud. Jadi sholat hajat, tasbih, witir, sholat apa sajalah yang dijalankan setelah sholat isya dan setelah tidur itu termasuk tahajud. Idza fa'alaha ba'da sholatil isya'i wan naumi. Lianna makna tahajudi al-qiyamu minal naumi ila sholati. Karena maknanya tahajud ini menurut sebagian ulama, al-qiyamu minal naumi, yaitu berdiri, bangun dari tidur, ila sholati, menuju sholat. Wa ruwiya 'anil Hajjaj bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala yahsabu ahadukum idza qama minal laili yusalli hatta yusbiha annahu qad tahajjada. Innama at-tahajjudu ay yusalli as-salata ba'da raqadatin. Thumma sholata ba'da raqadatin wa tilka kanat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Hajjaj bin Amr Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, ini kata Al-Hajjaj bin Amr loh ya, bukan kata Rasulullah. Al-Hajjaj bin Amr adalah seorang sahabat. Jadi Al-Hajjaj bin Amr mengatakan, apakah kalian mengira apabila kalian itu berdiri daripada malam hari kemudian kalian sholat sampai sholat subuh, sampai waktu subuh, apakah kalian mengira bahwa itu tahajud? Tidak, sesungguhnya tahajud itu apabila kalian sholat setelah tidur, kemudian sholat setelah tidur, itulah sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Hajjaj bin Amr. Ini adalah qaulus sahabi. Qaulus sahabi artinya perkataan sahabat atau madhabus sahabi, pendapat sahabat yang disandarkan kepada pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi menurut para sahabat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud bisa sholat tahajud tanpa tidur. Wong Rasulullah pernah semalam suntuk tidak pernah tidur, tapi sholat terus. Apakah sholatnya termasuk tahajud? Ya. Kemudian sewaktu-waktu Rasulullah juga tidur, ya kan? Kemudian bangun tahajud. Dan athar ini juga mendapatkan kritikan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Talkhis al-Habir, telah berkata oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab At-Talkhis al-Habir pada juz 2 halaman 35, isnadu hasanun fihi Abu Shalih katibul Laitsi wa fihi layyinun. Hadis ini layyin.
Warahu at-Tabrani wa fi isnadi Ibnu Lahiyah wa qad dha'afahu al-jumhur. Jadi karena memang hadis ini ada Ibnu Lahiyah yang didhaifkan oleh mayoritas ulama. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.